Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke perkuliahan di semester Gasal. Perkenalkan, nama saya Fathia Wajarsari. Kalian bisa panggil saya Bu Fathiha. Dan berikut nomor yang bisa kalian hubungi melalui WhatsApp 085 714 528 332 dan melalui email fathihafs01@yayansalatiga.ac.id. Untuk selanjutnya, kontrak belajar ini akan kita gunakan selama 1 semester ke depan, dan bila masih ada yang belum bisa difahami, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Untuk penilaiannya, kriterianya saya bagi menjadi beberapa bagian. Saya bagi sedemikian rupa supaya misalnya saya bisa saja membuat hanya untuk tugas, UTS, dan UAS itu bisa, tapi nanti pembagiannya akan terlalu besar. Jadi kalau misalnya ada yang jeblok di salah satu, maka itu akan sangat mudah membuat IPK-nya turun ya. Jadi di sini saya bagi sekian persen supaya nanti bobotnya bisa terbantu misalnya dengan keaktifan ataupun presentasi ataupun misal UTS-nya jauh lebih baik daripada UAS-nya seperti itu. Dan yang pertama adalah absensi, bobotnya cuma 5%. Di sini saya akan mengambil absensi tapi tidak dengan cara diposting nama dan juga NIM-nya di grup WhatsApp, tidak, tapi saya ambil dari kelengkapan tugas dan juga ujian. Jadi di sini selain absensi ada keaktifan, presentasi, tugas, UTS, dan UAS. Jika kalian sudah mengerjakan semuanya, sudah pernah ikut keaktifan, juga ikut kelas kelompok presentasi, mengerjakan tugas, dan juga ikut UTS dan UAS, maka nilai absensinya 100. Tapi jika tidak selama 1 semester ini tidak pernah ikut presentasi dan juga tidak ikut keaktifan, maka otomatis absensinya akan berkurang 25%. Karena keaktifannya 0, 10%-nya hilang, dan juga presentasinya juga 0, maka 15% juga hilang. Nah, karena absensinya sudah berkurang 25%, jadi sisanya adalah 75% saja. Dan untuk selanjutnya ada keaktifan. Di sini kalian saling memberikan pertanyaan, saling membantu menjawab, memberikan sanggahan dan sebagainya. Nah, di sini saya berikan nilai 10% dan usahakan setidaknya 3 sampai 4 kali dalam 1 semester tuh kalian muncul dan juga memberikan pendapatnya, memberikan tanggapan dalam diskusi seperti itu. Dan selanjutnya adalah tugas presentasi. Nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok pemakalah, maka di situ kalian wajib untuk memberikan kontribusi di situ, yaitu memberikan atau menjelaskan materi yang sudah akan saya bagikan nanti, dan juga untuk menghandle diskusi sesuai dengan jadwal kelompok masing-masing. Jadi semuanya wajib ikut. Tapi jika misalnya ada halangan, maka harap menghubungi saya, tapi usahakan untuk tidak bolos ya di hari presentasi karena cuma sekali aja untuk presentasinya, tidak bisa diundur-undur seperti itu. Untuk selanjutnya adalah tugas. Di sini bobotnya 15%. Tadi presentasi juga 15%, jadi cukup besar. Dan untuk tugasnya, misalnya tugasnya berupa tugas kelompok, maka diwajibkan untuk melampirkan SS diskusi di grup WhatsApp kelompok masing-masing. Jadi di luar grup WhatsApp kelas, kalian punya grup WhatsApp untuk diskusi kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di situ ketika kalian sudah saling mendiskusikan jawaban dari soal-soalnya, maka itu di screenshot dan dilampirkan di Word. Di situ saya gunakan untuk bukti bahwa semua anggota kelompok itu berpartisipasi. Jadi tidak ada yang numpang nama aja. Dan selanjutnya ada UTS 25% dan UAS-nya 30%. Dan di sini tidak ada remedial ujian, jadi akan dilakukan hanya sekali saja. Jadi misalnya kalau UTS-nya dapatnya bagus ataupun dapatnya jelek, maka itu tidak bisa dilakukan remedi. Tapi jika ketika hari H UTS atau UAS-nya kalian misalnya sakit, maka silahkan izin dan juga kemudian hubungi saya untuk mengatur jadwal ujian susulan. Jadi masing-masing konfirmasi. Yang selanjutnya adalah untuk ujian susulan, karena sifatnya di luar jadwal yang resmi, maka untuk nilainya adalah maksimal B, karena mungkin tapi semoga semuanya tidak ada yang sakit ataupun berhalangan yang terlalu serius gitu ya. Semoga semuanya sehat dan bisa mengikuti
kelas, bisa presentasi dengan lancar, bisa mengerjakan tugas sesuai deadline, dan juga bisa hadir di UTS dan UAS-nya. Dan bagi anak-anak yang tidak mengikuti UTS, UAS, tidak mengerjakan tugas, ataupun tidak pernah ikut presentasi ketika jadwalnya sudah datang, maka otomatis mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai 0 atau E. Tidak ada konfirmasi, maka langsung E, begitu ya. Untuk diskusi bagi kelompok pemateri, maka tugasnya adalah membuat video presentasi menggunakan materi yang sudah ditentukan. Dalam menyediakan videonya boleh dijadikan satu, maksudnya semua videonya sudah dibikin masing-masing anggota, kemudian dikompres jadi satu, ataupun videonya terpisah juga tidak apa-apa. Nanti akan saya berikan contoh mana yang disatukan dan mana yang terpisah untuk video presentasinya. Dan jangan lupa untuk menampilkan nama, NIM, dan juga link dari video YouTube. Jadi semuanya nanti untuk videonya diupload ke YouTube. Nanti langsung sharing linknya ke grup WhatsApp. Dan untuk pembagian halaman, berapa jumlah yang harus dikerjakan per orang, bisa didiskusikan sendiri-sendiri. Dan selanjutnya ketika hari H untuk materi, maka tugas dari pemateri adalah menghandle diskusi dan juga membatasi topik jika kemudian ada yang membahas sesuatu yang di luar topik ataupun kemudian terlalu banyak bercanda sehingga fokus dari kelas itu sudah mulai menghilang dan mulai memojok atau si A dan si B terus yang saling berdiskusi di luar materi, maka tugas dari pemateri itu sendiri adalah menghandle itu supaya kembali ke topik yang dibicarakan. Dan untuk nilai presentasinya akan 0 ya jika salah satu anggota pemateri itu tidak ikut berpartisipasi sama sekali dalam menghandle diskusi ataupun membuat video, maka itu nilainya adalah 0, tidak bisa kemudian ikut ke kelompok lainnya. Dan selanjutnya adalah di akhir kelas, maka ketika nanti sudah ada diskusi, sudah ada sanggahan, sudah ada kritikan dan sebagainya, para anggota di dalam kelompok tersebut wajib untuk menulis nama dan juga nih partisipan yang ikut di diskusi. Jadi kalian rekap nama dan juga NIM-nya dari teman-teman yang ikut partisipasi tadi sebagai nilai keaktifan. Kalau sudah, nanti listnya diketik di WhatsApp saja lalu dikirim di WAG juga. Jadi tidak usah dalam bentuk Word lalu ada rekapan soal dan juga jawaban yang kalian berikan, tidak usah. Nah, karena saya juga ikut membaca ketika diskusi itu berlangsung, tulis saja yang berpartisipasi hari itu namanya dan NIM-nya berapa gitu. Nah, di sini saya berikan contoh dari kelas saya di semester lalu bagaimana ketika kelompok diskusi itu mulai memberikan materinya. Pertama tentu saja perkenalkan kalian dari kelompok mana. Contohnya adalah kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang judul materinya apa. Lalu jika kalian mau memisahkan, misalnya satu-satu misal terlalu kesusahan untuk sinyal dan juga kuota, maka bisa dikirim satu persatu saja. Tuliskan nama, NIM, lalu diberikan link. Misalnya di sini kelompok 10 ada 2 anggota saja. Maka anggota pertama namanya siapa, NIM, lalu diikuti dengan link video yang sudah dibuat si A. Nah, dan untuk yang kedua, ini anggota yang kedua juga menuliskan nama, NIM, kemudian linknya. Jadi ini dijadikan satu seperti contoh ini. Dan juga misalnya sekian detik ya, sekian menit ya untuk materi yang sudah kalian bikin, misalnya 30 menit untuk penyampaian materi, maka kalian bisa bikin mungkin sekitar 45 menit dari kalian posting link ini biar temannya misal ada yang belum paham bisa ditanyakan. Dan yang contoh yang kedua di sini ada kelompok 7. Dan di kelompok 7 ini ada 4 anggota. Di sini mereka materinya dijadikan satu, jadi kalian gabungkan. Jadi semuanya berurutan ya. Kalau yang 1, 2, 3, 4 maka materinya itu tidak boleh lompat-lompat, semuanya berurutan. Begitu juga misalnya kalian memisah linknya sendiri-sendiri, tetap saja ketika diposting di grup WhatsApp harus berurutan supaya teman-temannya tidak bingung ketika ngeklik linknya gitu. Dan untuk
penutup kelas, ketika kelasnya sudah selesai, maka kalian harus mengirim siapa saja yang berpartisipasi, namanya, dan juga NIM-nya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini akan ada penilaiannya ya tadi ya. Kalau untuk kelompok pemateri, maka poinnya adalah presentasi, yaitu 15%, dan yang untuk berpartisipasi ini adalah untuk mendapatkan nilai keaktifan tadi, yaitu 10%. Untuk yang terakhir, untuk rencana perkuliahannya, nanti misalkan di tengah-tengah semester akan ada libur yang kemudian nabrak sama kelas kita, maka kita akan diskusikan baiknya gimana. Misalkan kalian mau lanjut terus di hari libur nasional itu boleh, ataupun kita tetap sesuai dengan kalender nasional, kita libur di hari itu juga boleh. Jadi saya akan menanyakan kepada kalian maunya gimana, mau lanjut ataukah mau libur saja. Tapi misalkan kalau waktunya terlalu mepet dengan jadwal UTS ataupun UAS, maka saya harap dengan sangat untuk bisa mempertimbangkan misal mau libur atau tidak. Jadi sebaiknya masuk saja kalau waktunya sudah sangat mepet. Tapi kalau misal kita punya waktu yang cukup, maka tidak apa-apa kita libur nasional gitu ya. Dan untuk materi UTS itu adalah 5 bab pertama yang sudah dibahas di minggu-minggu sebelumnya. Dan untuk kuasnya adalah bab setelah bab 5, yaitu bab 6 sampai selesai. Dan untuk UTS UASnya tadi sudah saya jelaskan tidak ada remedial. Dan juga untuk mahasiswa yang berhalangan hadir dan harus ikut ujian susulan, maka nilai maksimalnya adalah B. Dan jika nanti untuk ada tugas IC ataupun tugas diskusi dengan kelompok masing-masing, maka jika kalian melakukan plagiarisme atau copy paste dari internet, lalu kemudian saya bisa melihat linknya di mana, maka nilai maksimal yang bisa saya berikan adalah B. Walaupun hasilnya bagus sekali, tapi kalau itu hasil dari plagiat, maka maksimal B. Dan untuk menjawab soal, kalian wajib untuk merujuk pada teori sebelum kemudian kalian berikan jawaban. Misalnya menjelaskan tentang sikap. Sikap itu sebenarnya apa? Lalu kalian berikan contohnya dan juga analisisnya. Jadi tidak hanya langsung memberikan jawaban hanya berdasarkan logika kita. Meskipun itu benar, tapi karena kita sedang mempelajari suatu teori, maka sebaiknya kalian kaitkan antara teori, jawaban, dan juga analisisnya masing-masing. Dan jangan lupa ketika mengirimkan hasil jawaban kelompok, kalian harus selalu melampirkan screenshot dari diskusi grup WhatsApp masing-masing supaya saya bisa tahu siapa saja yang ikut memberikan kontribusi. Bagi yang tidak ada namanya di dalam grup WhatsApp itu, maka tidak akan saya berikan nilai untuk tugasnya karena untuk menghindari itu ya nitip-nitip nama dan juga NIM aja tapi tidak ada bantuannya sama sekali dalam mengerjakan tugas. Jadi saya benar-benar pengen memberikan penilaian yang adil kepada semua anggota kelompok. Jadi tidak hanya satu orang saja yang mengerjakan dan yang lainnya cuma ikut nimbrung saja, tapi semuanya bisa memberikan kontribusi, baik itu diterima oleh kelompoknya ataupun tidak. Pokoknya semuanya ikut memberikan pendapat gitu ya. Dan itu saja untuk kontrak belajar. Jika masih kurang jelas atau kurang lengkap, silakan ditanyakan di kelas ya, di grup WhatsApp. Oh ya, dan untuk tugasnya itu saya biasanya akan memberikan tugas 1 kali sebelum UTS dan juga 1 kali sebelum UAS. Biasanya seperti itu, bisa berupa tugas kelompok ataupun tugas individu. Jadi saya akan berusaha untuk memberikan tugas dan juga materi tidak terlalu mudah ataupun tidak terlalu memberatkan karena situasi daring seperti ini adalah tentu saja cukup menyulitkan bagi kita semua, bagi mungkin ada yang kesulitan sinyalnya ataupun kesulitan kuotanya ataupun kesulitan waktunya karena mungkin di rumah disuruh bantu-bantu orang tua dan sebagainya. Jadi kita semua punya kesulitan masing-masing, tapi saya harap kita semua bisa tetap fokus dan bisa menyelesaikan semester ini sampai selesai, sampai kita bisa UAS dan bisa libur kembali gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.